Mantan direbut oleh orang ketiga. Karena itulah mantan akan menikah dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan direbut oleh orang ketiga. Tanda mantan akan menikah denganmu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada ya orang ketiga itu yang merebut seseorang untuk dia seriusi. Artinya mereka bersama menikah, kemudian langgeng sampai tua. Tapi jumlahnya sedikit. Yang lebih banyak orang ketiga itu dia merebut satu, cuman untuk having fun saja, untuk main-main saja, tidak serius. Ya, begitu dia puas bermain-main, begitu dia puas bersenang-senang, maka dia akan mengkhianati atau mencampakkan seseorang yang sudah dia rebut. Jadi dia merebut itu cuman untuk menjadi teman sesaat, bukan untuk menjadi jodohnya. Yang kedua, banyak orang ketiga yang merebut pasangan orang itu cuman untuk memanfaatkan hartanya. Dia lihat duitnya banyak, begitu duit dari pasangannya tadi habis, maka dia akan mengkhianati. Dia akan mencampakkan, ya. Dan yang ketiga, banyak juga orang ketiga yang merebut cuman untuk sekedar menjadikan pasangannya itu sebagai pelarian cinta yang sesaat. Sesaat saja. Dia cuman butuh teman curhat karena dia juga baru dikhianati oleh seseorang yang amat sangat dia cintai. Dia butuh teman untuk curhat. Begitu dia move on, maka dia akan mencampakkan seseorang yang selama ini dengan setia sudah mendampingi dia dalam fase tersulit dalam hidupnya. Nah, bagaimana kemudian nasib mantan-mantan yang seperti ini? Ketika duitnya habis ya, dia cuma dimanfaatkan, bisa juga bersama dengan orang ketiga, karirnya, pekerjaannya jadi berantakan semua. Semua teman-teman menjauh dari dia karena dia sekarang tidak punya duit dan seterusnya dan seterusnya. Satu-satunya yang ada di dalam benaknya adalah kembali kepada kita. Itu jawaban kenapa ada begitu banyak orang yang direbut oleh orang ketiga, kemudian kembali, bahkan balik sendiri. Ya, karena tadi setelah tidak punya apa-apa, teman-temannya menjauh semua, yang ada di dalam benaknya pengalaman yang pernah dia jalani. Satu-satunya orang yang pernah bersama-sama dia dalam keadaan dia susah. Satu-satunya orang yang tidak pernah mengeluh ketika dia sedang susah. Satu-satunya orang yang tetap setia kepada dia ketika dia justru mengkhianati, itu adalah kita. Jadi ketika dia sudah merasakan tanda-tanda pengkhianatan dari orang ketiga, sebenarnya setiap saat dia sudah terus memikirkan kita. Karena memang hati manusia gitu. Jadi ketika dia mulai dikhianati, ketika dia mulai kecewa, maka pikirannya, hatinya akan tertuju kepada orang-orang yang setia dan baik kepadanya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati itu akan selalu condong mencintai orang-orang yang baik dan tulus kepadanya dan membenci orang-orang yang mengkhianatinya atau tidak baik kepadanya. Nah, jadi ya, ditambah lagi satu hal yang paling penting kan ketika mantan mengkhianati.
kita tidak pernah berhenti berdoa agar dia kembali, agar dia menjadi jodoh kita. Kadang ketika kita masih bersama dengan mantan, kita lupa untuk berdoa karena saking bahagianya. Justru perpisahan itu mengingatkan kita untuk berdoa agar mantan kembali, agar mantan sadar, dan doa yang paling penting agar dia menjadi jodoh sejati kita. Ya. Jadi kalau kita tidak berdoa, kan sebenarnya menunggu waktu saja tuh kapan momentumnya mantan akan mengkhianati kita. Tapi dengan kita berdoa, kalaupun dia ditakdirkan bukan jodoh kita, insya Allah kabulkan doa itu. Dia akan kembali sebagai jodoh kita. Yang belum menikah, dia akan kembali untuk menikah dengan kita. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Mantan direbut oleh orang ketiga. Karena itulah mantan akan menikah dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.